Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Sadewa. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Suskaryo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang material handling. Tapi sebelum itu, mohon hentikan video ini sementara dan tekan jempol ke atas, serta subscribe channel ini apabila belum. Sudah? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Yang pertama, harus kita ketahui tentu apa itu material handling. Jadi, material handling adalah bagian integral dari proses produksi yang meliputi banyak aktivitas-aktivitas seperti menyimpan, memuat, menurunkan, dan mengangkut bagian-bagian yang akan diproduksi, dimulai dari menerima bahan baku sampai pada pemuatan barang jadi ke atas kendaraan untuk dibawa keluar pabrik. Jadi setiap proses yang terjadi di pabrik itu memiliki material handling di dalamnya, baik itu input produksi, proses produksi, hingga menjadi output barang jadi. Selanjutnya, yaitu untuk apa diterapkannya material handling di suatu perusahaan, dan apa tujuannya. Yang pertama adalah menjaga serta mengembangkan kualitas produk. Material handling yang baik akan membuat produk yang dihasilkan terjaga kualitasnya dan mengurangi kemungkinan terjadinya cacat pada produk. Yang kedua adalah menekan ongkos produksi. Dengan material handling yang tersistem dengan baik akan mengurangi jarak pemindahan yang tidak perlu, sehingga menghemat ongkos pemindahan material. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Produksi akan menjadi lebih efisien dan hasil produksi akan meningkat, serta pekerja akan lebih mudah dengan pemindahan material yang sudah tersistem dengan baik, dan hal itu merupakan hal yang bagus bagi perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa jenis peralatan yang digunakan dalam material handling. Di antaranya ada conveyor, ada crane dan hoist, serta ada forklift. Serta masih ada yang lainnya untuk pemindahan dalam material handling. Dalam merencanakan sistem material handling, kita harus memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya, yang pertama itu karakteristik dari material yang akan diproduksi. Yang pertama, dilihat dari sifat fisiknya. Dilihat apakah material yang dipindahkan memiliki karakteristik padat, cair, atau gas. Tentu akan berbeda dalam penanganannya. Berikutnya dilihat dari ukuran dan berat materialnya. Kita ambil contoh di pabrik produksi mobil, tentu material yang dipindahkan memiliki ukuran yang besar sehingga dalam pemindahannya menggunakan crane dan hoist. Yang terakhir itu dilihat dari resiko keamanannya. Misalnya dalam produk yang diproduksi mengandung bahan berbahaya, sehingga pemindahan materialnya tentu dilakukan dengan prosedur yang ketat agar tidak mempengaruhi pekerja yang ada. Pekerja juga harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap saat memindahkannya agar tidak terkena dampak dari material tersebut. Hal yang harus dipertimbangkan yang kedua adalah jumlah aliran materialnya. Yang pertama itu jumlah aliran rendah. Kita ambil contoh pemindahan material tepung terigu dari truk ke storage. Itu termasuk aliran material rendah, sehingga cukup menggunakan alat seperti forklift atau bisa manual dengan bantuan tenaga manusia. Yang kedua itu aliran material yang tinggi. Misalnya pada proses produksi mie instan. Mie instan itu diproduksi secara banyak dan cepat, sehingga memerlukan alat seperti conveyor dalam memindahkannya agar proses produksi dilakukan secara efisien. Hal yang harus dipertimbangkan terakhir adalah tipe layout dari pabriknya. Yang pertama itu fixed position layout atau tata letak tetap. Tata letak ini biasanya untuk memproduksi produk yang besar seperti pesawat atau kapal, sehingga membutuhkan alat material handling seperti truk atau crane hoist dalam pemindahan materialnya. Yang kedua yaitu proses layout. Tata letak ini memiliki beberapa departemen dalam produksinya, dan alat yang cocok dalam pemindahan materialnya yaitu forklift yang bisa memindahkan material antar departemen produksinya. Yang ketiga atau yang terakhir itu produk layout. Tata letak ini biasa menggunakan
memproduksi produk yang serupa atau untuk produksi massal seperti mie instan, sehingga memiliki intensitas produksi yang tinggi. Alat material lingkaran yang cocok untuk tata letak ini adalah conveyor agar produksi berjalan cepat dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan kerabat yang lain agar semua bisa belajar ilmu yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.